إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita bisa tahu agama Islam ini yaitu dengan nuntut ilmu, dan ini wajib. Dan nuntut ilmu ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan seluruh manusia dia wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagai seorang muslim, siapa aja, apakah dia seorang pejabat, dia seorang rakyat, seorang bapak, ibu, anak, atau orang kaya, atau orang miskin, atau siapa aja, wajib thalabul ilmi. Dan gak boleh berhenti. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Dan antum datang ke tempat ini merupakan nikmat yang paling besar. Allah memberikan taufik kepada antum untuk datang mengaji, menuntut ilmu. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan jalannya kita menuju ke tempat thalabul ilmi untuk mengkaji ilmu dapat ganjaran yang besar dan merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Perhatikan itu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mereka membaca kitab Allah, mereka pelajari di antara mereka, melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Yang kedua akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia tidak melakukan amal-amal saleh, meskipun nasabnya tinggi, nggak akan bisa menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, menuntut ilmu ini satu kewajiban dan satu kemestian, satu kepastian yang harus dituntut oleh setiap muslim dan muslimah, siapa aja, termasuk pengurus yayasan, pengurus masjid, panitia pengajian, dan yang lainnya harus nuntut ilmu. Jadi kalau sudah dimulai kajian, semua harus duduk di majelis ilmu. Hatta panitia harus duduk. Jangan disibukkan dengan yang lain, karena mereka wajib thalabul ilmi. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa Islam ini akan diberikan oleh Allah kejayaan, kemenangan, kemuliaan dengan ilmu dan amal saleh. Tidak dengan yang lain. Ilmu dan amal saleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 33. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, dan dialah Allah
yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawa al-huda, yang dikatakan al-huda al-ilmun nafi'. Walladzi arsala rasulahu bil huda, al-huda al-ilmun nafi'. Yang dikatakan petunjuk itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq al-amal salih, agama yang hak yaitu amal saleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kejayaan Islam itu diraih dengan thalabul ilmi. Umat Islam wajib menuntut ilmu semuanya, termasuk para dai, termasuk para ustadz, harus thalabul ilmi, harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh berhenti. Dan nggak boleh orang merasa cukup. Saya udah pernah nuntut ilmu di pesantren, saya pernah nuntut ilmu di satu lembaga ini. Nggak cukup. Terus. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan kita harus terus thalabul ilmi sampai diwafatkan oleh Allah, sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah Ibnul Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam kami nuntut ilmu? Sampai mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh berhenti. Nggak ada istilah sibuk, nggak ada. Nggak ada. Harus luangkan waktu belajar tentang agama sampai kita paham tentang agama ini. Itu yang wajib. Yang ada sekarang ini orang merasa cukup dengan kajian-kajian umum, atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali cukup. Nggak boleh. Dia harus thalabul ilmi, mengkaji kitab-kitab para ulama salaf, fahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai dia faham. Kemudian dia wajib amalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Dengan ilmu dan amal saleh ini Allah akan meningkatkan kejayaan umat Islam dan juga nilai diri kita di hadapan Allah. Makanya 3 yang harus antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal saleh. Antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal saleh. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin surga bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Untuk melakukan amal soleh harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita nggak akan bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, ini wajib dipelajari. Karena yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu syar'i, bukan orang yang paham tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang politik, bukan itu. Yang Allah kehendaki disuruh kita belajar ilmu syar'i. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW belajar ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat ilmu syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud ilmu di sini kata para ulama, ilmu syar'i. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita harus belajar terus. Jangan merasa cukup dengan ilmu kita yang ada. Kita masih sangat kurang. Saya dan antum sama. Kita sebagai talibul ilm, masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca, yang kita harus belajar lagi. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, bahwa ilmu itu, mulianya ilmu tergantung dari apa yang dikaji. Makanya asyraful ulum ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama, yang paling mulia ilmu tauhid. Ini yang harus kita kaji dulu. Dan ini harus terus kita kaji sampai kita paham bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, semua dakwanya mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini asyraful ulum.
ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu itu ilmu tauhid. Maka ini harus kita kaji tentang tauhid ini. Nggak boleh berhenti. Jangan merasa cukup. Saya udah pernah mengkaji tentang tauhid, sudah selesai. Nggak cukup. Antum sudah berapa kali namatkan? 10 kali aja masih terus kita harus pelajari lagi. Karena dulu para ulama menamatkan kitab itu nggak cukup sekali. Ada yang menamatkan sampai 20 kali. Ada yang menamatkan sampai 50 kali. Itu. Dan kita merasa kadang-kadang baru baca satu kitab udah cukup. Sudah ngajar lagi. Sudah ngajar. Kapan dia belajarnya dan siapa yang bimbing dia? Nggak boleh. Dia harus pelajari, tamatkan kitab itu berkali-kali sampai dia paham, baru dia boleh ngajarkan. Dan juga dia harus tanya kepada orang yang lebih ahli, yang paham tentang itu. Dan kitab ini mempunyai syarah banyak, puluhan syarahnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dai itu dia wajib untuk berilmu dan dia tidak boleh berdakwah kalau dia tidak punya ilmu. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.